Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Shalom teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Pada saat ini, kelompok akan menjelaskan definisi Pancasila, sistem dan filsafat, serta keterkaitan antara ketiga hal ini, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta yang digunakan oleh kalangan kasta Brahmana. Profesor Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila memiliki dua macam arti, yakni panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 batu sendi atau 5 dasar. Dalam sidang PPKI yakni pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya secara lisan perihal calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu, Soekarno juga memberikan istilah untuk nama dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Kemudian Soekarno menjelaskan bahwa istilah yang digunakannya tersebut merupakan saran dari seorang temannya yang merupakan ahli bahasa. Tetapi orang ini tidak disebutkan namanya, mungkin karena alasan tertentu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan melahirkan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil sidang PPKI, dalam rangka melengkapi syarat sebagaimana lazimnya negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung rumusan 5 prinsip Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan etimologinya, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu kumpulan dari berbagai macam bagian atau komponen yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sistem diartikan sebagai kumpulan unsur yang terorganisir, saling berkaitan dan ketergantungan, serta terpadu. Secara umum, sistem juga dipahami sebagai suatu kesatuan dari banyak elemen dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan. Sistem lebih mengutamakan elemen-elemen, namun elemen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan terbentuklah satu kesatuan sehingga tercapai tujuannya. Definisi filsafat secara umum. Filsafat sering dikaitkan dengan model pemikiran yang rumit, penuh dengan istilah yang bersifat khas, bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipahami. Ada pula yang menyatakan bahwa filsafat merupakan yang utama atau induk dari ilmu pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup yang berguna untuk memberikan suatu pandangan hidup yang berdasarkan pada sebuah pengalaman. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki logika, metode, dan sistem. Kemudian, definisi filsafat menurut para ahli. Mengapa ada hal yang demikian? Hal tersebut terjadi karena begitu luasnya ruang lingkup filsafat. Ada definisi filsafat menurut Socrates, Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Descartes, dan Insinyur Oed Jawiatna. Masing-masing dari mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang filsafat. Dalam catatan sejarah, hakikat Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila digali dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai 5 bagian, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila berakar dari kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya Pancasila dianggap sebagai kaidah yang bersifat fundamental atau mendasar. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk arah bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan sehingga dikatakan sebagai sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia memuat pemikiran yang membahas tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesamanya. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas tersendiri, sehingga membuatnya berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Pancasila berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki nilai dan pandangan di dalam filsafat Pancasila sebagai jiwa dan jati diri bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi identitas dan integritas serta martabat bagi Indonesia. Pancasila tersusun berdasarkan 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Susunan kelima sila ini bersifat hierarki atau berjenjang dan berbentuk piramida. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi dasar kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dan dipahami bahwa keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lainnya membentuk suatu sistem atau struktur yang menyeluruh. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat diuraikan ke dalam 3 kajian, yakni ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu hakikat yang merupakan bagian dari filsafat, yang menyelidiki alam nyata dan keadaan yang sebenarnya. Pancasila sebagai filsafat berdasarkan kajian ontologi bertujuan untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Pancasila sebagai filsafat secara epistemologi dipahami sebagai upaya untuk menemukan hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Aksiologi mempunyai makna nilai, manfaat, pikiran atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral, ekspresi etika, dan sosiopolitik. Aksiologi dalam Pancasila mengandung arti pembahasan tentang filsafat Pancasila. Berdasarkan pada objektifnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 2 ruang lingkup, yaitu objek material dan objek formal. Objek material bersifat konkret seperti manusia, alam, benda, maupun hewan, sedangkan yang abstrak seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan sebagainya. Objek formal dalam filsafat merupakan cara pandang seseorang dalam melakukan penelitian terhadap objek material tertentu yang dapat ditinjau melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Letak tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah hadirnya atau adanya kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam unsur negatif seperti gaya hidup konsumerisme dan monopoli. Yang kedua yakni komunisme, yang merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal, dan juga meyakini bahwa pemilik modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Jadi, letak tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah negara berkuasa secara berlebihan atau secara penuh, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila, kelompok melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pancasila masih belum seutuhnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak para pejabat dan oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya.
Contohnya saja, berita yang sedang viral di media sosial belakangan ini, yaitu kasus penangkapan Effendi Buhing. Dia adalah tokoh adat Laman Kedipan yang berupaya mempertahankan lahan adat desanya supaya tidak digarap oleh perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit. Namun, si Effendi Buhing ini malah ditangkap oleh polisi secara paksa dengan tuduhan mencuri barang milik perusahaan tersebut. Padahal kenyataannya, Effendi dan rekan-rekannya hanya menahan barang-barang itu supaya pihak perusahaan tidak jadi menggarap lahan mereka. Dari contoh kasus ini dapat dilihat bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat masih belum bisa diamalkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Kristen, yaitu dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-38 menjadi pembimbing bagi setiap umat Kristiani dalam menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya dengan berlandaskan kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan segenap hati dan pikiran. Hal ini juga seharusnya diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saran dari kelompok dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yaitu dengan menanamkan rasa saling mengasihi seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37-38. Apabila seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pemerintah dan rakyat saling mengasihi, tidak melaksanakan hukum berdasarkan keputusan sendiri, melainkan berdasarkan Pancasila sebagai sistem filsafat, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera, seperti yang telah dicita-citakan oleh para leluhur sejak dulu kala.